Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati. Kita mau sambut Dia. Sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah benar menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah yang Bapak Ibu dan saya sembah adalah roh. Baiklah kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari kita membawa yang terbaik, Bapak Ibu. Hanya yang terbaik. Hati yang murni, hati yang menyembah, hati yang melekat. Mari kita berseru. Mari kita tinggikan namanya. Mari muliakan Dia. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan, maupun dengan akal budi kita. Mari Bapak Ibu, mari kita bawa yang terbaik, hanya yang terbaik, yang murni, persembahan yang murni. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Roh Kudus. Semua karena kasih-Mu. Semua karena cinta-Mu.
kami ada pada pagi hari ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berendam lebih dalam. Berendam dalam kasih Tuhan. Nikmati cintanya mengalir. Rasakan kasihnya mengikat. Rasakan. Lihat dan renungkan betapa baiknya Tuhan yang kita sembah. Sekalipun Bapak Ibu ditolak dunia, janganlah kita khawatir, karena dunia terlebih dahulu menolak Yesus. Jangan kecil hatimu. Mari sembah Dia. Berserulah. Karena ini kesempatan. Ini anugerah. Ia layakkan Bapak Ibu dan saya. Dan kita mendapat perkenanan untuk memanggilnya ya Aba ya Bapa. Mari Bapak Ibu, kita berseru, kita memanggil ya Aba, ya Bapa, ini kami anakmu. Ayat mengatakan, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah, maka engkau akan mendapatkan. Barang siapa memiliki, kepadanya akan ditambah-tambah. Barang siapa tidak memiliki, daripadanya akan diambil. Jika pada pagi hari ini Bapak, Ibu, dan saya memiliki hasrat ingin berjumpa dengan Tuhan, memiliki rasa yang besar untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka berserulah. Tunjukkan lewat tutur dan laku kita
Karena cinta membutuhkan kepastian yang nyata. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu cukup mendapatkan cinta di bumi ini. Cinta dari Papa, cinta dari Mama, cinta dari suami atau istri. Saya mau mengatakan satu hal. Dia yang datang dari surga membawa cinta yang besar. Ambil itu. Rasakan. Nikmati. Cinta yang belum pernah ada. Cinta seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Cinta yang tulus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kenalilah Tuhan Allahmu dengan penuh, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Iya, Allah yang Bapak Ibu dan saya sembah adalah Allah yang setia. Ia adalah Allah yang benar-benar bisa diandalkan. Yang mengirimkan roh penghibur kepada kita, roh penolong yang Bapak utus pada masing-masing kita. Seberapa jauh kita berlari, seberapa dalam kita bersembunyi, karena luka yang dunia tawarkan, luka yang dunia berikan, kekecewaan, sehingga seringkali anak-anak Allah mencari hiburan pada dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, kesukaan dunia adalah hiburan. Dan hiburan adalah senjata iblis yang tanpa kita sadari menjerat anak-anak Allah ke dalam jerat yang membuat mereka tidak mampu bertumbuh dalam pengenalan akan Dia.
ketika Tuhan Allah mengutus nabinya dari Yerusalem untuk mengingatkan Yerobeam akan penyembahan berhala di Israel. Ia telah diperingatkan jangan berhenti atau makan dan minum selama di Israel. Namun ketika ia letih, seorang nabi tua mengajak ia mampir dan memberinya makan dan minum. Ia dihiburkan, bahkan dalam suasana rohani. Namun telah menyebabkan kematiannya. Bahkan namanya pun tidak tertulis dalam kitab yang ada pada Bapak, Ibu, dan saya. Satu Raja-Raja 13:15 menuliskan, katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga, seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Nabi tua itu berdusta. Tetapi utusan yang Tuhan utus kepada bangsa Israel tidak mampu mengenali Tuhan secara nyata, Tuhan secara utuh. Ada tertulis, ada banyak rupa-rupa pengajaran yang mengguncang-guncang imanmu. Tapi hikmat yang dari atas pertama-tama adalah murni, pendamai, penurut, penuh belas kasihan, buah-buahnya baik, tidak memihak dan tidak munafik. Kenalilah Tuhan Allahmu secara nyata, secara utuh, agar Bapak, Ibu, dan saya dapat membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Ketidaktaatan adalah ketidaksetiaan.
yang mendatangkan murka Allah dan membuat Allah memalingkan wajahnya. Ketika orang itu pergi, tapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan. Dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Mungkin Bapak Ibu lelah. Mungkin Bapak Ibu mencari penghiburan hati. Waspadalah dalam penderitaan di muka bumi ini. Dunia hiburan seperti minuman dan makanan yang menyegarkan pengembara dan menawarkan istirahat sejenak. Inilah yang menjadi alasan dari tertundanya pencurahan kuasanya. Bahkan seringkali seseorang mempunyai hidup yang baik, karakter yang indah, tetapi dapat jatuh karena batu sandungan, walau hanya kecil saja. Waspadalah Bapak Ibu terhadap rupa-rupa angin pengajaran. Melekatlah hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita dilupakan, mungkin dunia mengabaikan, bahkan mungkin keluargamu mengabaikan kehadiranmu. Atasi hal ini dan jadilah pemenang. Ia akan menyertai kita dengan banyak karunia dan perlengkapan. Memenangkan peperangan kecil akan memenangkan peperangan yang besar juga. Markus 4 ayat 18 berkata, yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Sebab semua yang ada di dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
Bapak Ibu yang terkasih, kini kita telah mengerti akan kehendak Allah yang sebenarnya tentang seorang imam. Yakni bahwa mereka tak lain adalah saluran dari kehendak Allah sepenuhnya. Maka tak sukar bagi kita memasuki ruang terdalam dari kehendaknya untuk mengerti rencana-rencana Allah sepenuhnya. Yang terpenting adalah membangun gereja Tuhan Yesus di muka bumi ini. Bapak, Ibu, dan saya adalah gereja Yesus, gereja tanpa tanding. Karena Tuhan membangun Bapak, Ibu, dan saya di atas batu karang yang teguh. Janganlah kita goyah. Berdirilah dalam iman. Sertakan Roh Kudus. Kita juga mengerti bahwa organisasi gereja yang sekarang ini bukanlah yang sesungguhnya Ia kehendaki. Karena telah terlalu banyak kepentingan manusia di dalamnya. Mereka yang memulai membangun sistem seperti ini selalu mempunyai keinginan untuk membangun sesuatu bagi Tuhan. Namun Tuhan tidak tertarik olehnya. Tuhan mempunyai gagasannya sendiri tentang kerajaannya, tentang gerejanya, dan bait sucinya. Akan ada masanya di mana sistem ini akan dihancurkan. Dan umat Allah akan menjadi satu di bawah kendali Tuhan sepenuhnya. Dinding-dinding denominasi itu dihancurkan. Advents dan Baptis, Protestan dan Karimas dan Katolik, Karismatik, apapun denominasinya, dinding-dinding itu telah dihancurkan. Kita adalah satu tubuh Kristus. Tua dan muda, laki-laki dan perempuan, dinding itu telah dihancurkan. Yang tua dan yang muda, berapapun usianya, dinding itu telah dihancurkan. Mari kita bergandengan tangan. Kita masuk ke bait sucinya, ke ruang kudusnya. Cintanya begitu nyata. Ia mengikat. Ia menyeret kita ke dalam air yang tenang.
membaringkan Bapak Ibu di tepian sungai yang berumput hijau. Tenanglah jiwa. Rasakan ketika embun itu menyentuh kulitmu. Rasakan ketika aroma rumput yang hijau itu menyegarkan hidungmu. Rasakan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau baik. Allah yang setia. Ibrani 12 ayat 26. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberi janji. Satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi, karena Bapak, Ibu, dan saya menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Jagalah hati kita untuk Tuhan, sebab Allah yang kita sembah adalah api yang menghanguskan. Cintanya bergelora. Cintanya bagai api yang menghanguskan. Begitu bergelora. Ia menghanguskan apa saja yang ada di dekatnya. Begitu besar cinta Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menginginkan kerjasama dengan Bapak, Ibu, dan saya, dengan membangkitkan gerejanya, yang dimulai dengan sebuah hubungan yang intim.
Karena Bapak, Ibu, dan saya adalah umatnya sendiri. Umat yang dipilihnya, umat yang ditentukannya, menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Kuduslah, sebab Allah kudus. Tenanglah jiwa, tenanglah jiwa. Tuhan inginkan agar Bapak, Ibu, dan saya bekerja sama dengan semua orang-orang kudusnya yang telah dimurnikan oleh Roh Kudus untuk membangun pasukan kerajaan yang cepat dari kerajaan yang baru. Akan ada pernyataan Allah, Roh Allah, dan akan ada arus sungai kehidupan pada akhir zaman. Akan banyak gerakan di luar organisasi gereja yang bermunculan, yang dimulai dengan mendengar suara Allah. Pemimpin-pemimpin baru yang merendahkan dirinya di bawah pimpinan Tuhan telah bangkit di mana-mana di seluruh dunia. Generasi Yoel telah dibangkitkan. Roh Tuhan bekerja. Pasukannya sangat banyak. Mereka adalah pelaksana firman-Nya. Kita akan dipimpinnya untuk berjumpa dengan mereka. Mereka akan bergabung menjadi satu kekuatan melawan kemunafikan yang ada saat ini. Lukas 12 ayat 1 berkata, sementara itu beribu-ribu orang telah banyak berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Peperangan ini adalah milik Allah. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan baginya
suatu umat miliknya sendiri. Bapak, Ibu, dan saya sudah dipilih, sudah ditentukannya dari semula. Berulang kali akan saya katakan, bahwa pagi hari ini Tuhan tidak mencari penyembah-penyembahnya. Tuhan mencari hati yang menyembah. Hati yang melekat. Hati yang rela. Mereka yang mau menderita bersama-sama dengan Tuhan. Mereka yang akan mendapatkan kemuliaan dari Bapa. Nikmati Bapak Ibu. Nikmati proses ini. Nikmati betapa baiknya Tuhan. Tanggalkan setiap motivasi-motivasi. Berjalanlah. Berjalanlah bersama-sama dengan Dia. Yang turun dari surga. Yang mencintai Bapak, Ibu, dan saya dengan begitu besarnya. Tuhan, ini kami hamba-hambamu. Putra dan putri Allah Bapa. Kami haus. Kami lapar. Seperti rusa yang merindukan sungai. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita persembahkan hidup kita, hati kita,
menyukakan hati Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak. Bapak Ibu yang terkasih, cintailah Dia. Lepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menganiaya kamu, bagi orang-orang yang memfitnah, yang melukai hati. Lepaskan pengampunan. Bukalah sedikit pintu hatimu. Izinkan Roh Allah yang membebat luka hatimu. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Roh Kudus, ini kami putra dan putrimu. Engkau tahu betapa lelahnya kami. Engkau tahu betapa besar luka yang kami alami. Kami butuh Engkau. Kami butuh Roh Kudus. Perlu kami Roh Kudus pada saat ini. Pribadi tiap pribadi.
Saya melihat ada sebuah bentuk seperti cairan berwarna hitam yang melekat pada dinding-dinding hati. Sehingga sulit sekali untuk merasakan kehadiran Roh Kudus. Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan pengampunan. Katakan. Katakan, Tuhan, saya mau melepaskan pengampunan. Sebutkan nama mereka satu persatu. Lepaskan pengampunan kepada mereka. Bapak Ibu layak dicintai. Sehingga ia turun dari surga. Ia datang dari surga hanya untuk memberi hatinya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Ini hatiku. Kuletakkan di dalam hatimu, agar engkau dapat merasakan hatiku. Mari mendekat. Mari mendekat. Jika ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini sakit pinggang, sakit pinggang belakang, di dalam nama Tuhan Yesus, otot-otot pinggangmu sudah disembuhkan. Semangatnya dikembalikan. Lepaskanlah, relakanlah beban-bebanmu. Itu bukan bagianmu. Lepaskan. Datang kepada Tuhan. Katakan dengan jujur, Tuhan, aku gak kuat. Aku gak sanggup. Berikan aku kekuatan, Tuhan. Berikan aku kemampuan. Katakan. Berembuslah Roh Kudus. Berembuslah. Ini kami gerejamu. Di atas batu karang yang teguh, Engkau mendirikan gerejamu. Kami mau menjadi seperti-Mu, Tuhan.
yang terus disempurnakan, terus dimurnikan. Kami mau menikmati kasih-Mu sepanjang hari ini. Kami mau berjalan dalam tuntunan Roh Kudus sepanjang hari ini. Biarlah setiap hukum melekat di dada kami. Perintah, ketetapan, dan peraturan-peraturan-Mu tinggal di dalam kami. Kami suka dengan hukum-Mu, Tuhan. Tapi daging kami lemah. Ada hukum lain yang berperang dalam diri kami. Hukum dosa dan maut. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah pilihan. Hukum mana yang Bapak Ibu mau pakai, mau kenakan? Apakah hukum roh? Atau hukum dosa dan maut? Barang siapa tinggal dalam hukum roh, ia akan hidup walaupun ia mati. Tuhan, ajari kami untuk suka dengan firman-Mu dan merenungkannya siang dan malam. Sepanjang hari ini, Bapa, ini hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi biarlah Roh Kudus yang terus mengajar kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun sesi pada pagi hari ini sudah berakhir, tapi marilah kita berpegang pada iman yang teguh. Iman kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang selalu mendengarkan doa kami, yang selalu menjawab doa kami. Di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin.